من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirun wal hadirat. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya Hijrah TV melalui satelit Telkom di Nusantara, demikian juga Satu Radio, demikian juga MKH TV dan Rinjani TV dan TV-TV sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kita oleh Allah kesabaran dan keteguhan di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-ikhlas. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa 'ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa faedah terakhir tadi malam? Sahih Bukhari. Om Ci, ahsan. Dalam satu lubang lahat boleh dimasukkan di dalamnya lebih dari satu orang. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, tergantung keperluan. Jelas ini? Baik. Sekarang akan kita ambil babul idkhir wal hashish fil qabr. Hukum meletakkan rumput sebagai penutup jenazah di dalam liang lahat. Hukum menutup jenazah dengan rumput di dalam liang lahat. Rahimallahu mautana. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati saudara-saudara kita yang lebih dahulu meninggal dunia. Di antaranya Haji Muksin rahimahullah di Elisung ini, ya, yang kemarin hari apa? Jumat, ya, rahimahullah. Dan Allah Azza wa Jalla sembuhkan dan sehatkan yang masih sakit di antara kita, di antara kaum muslimin. Ya, Mami Api masih kurang sehat dong. Mami Sar dah masih kurang sehat. Dan jamaah-jamaah kita yang lainnya, syafahumullah syifaan ajila. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihim anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama.
Nah, sekarang bagaimana hukum meletakkan rerumputan untuk menutup jenazah di dalam liang lahat? Qala haddatsana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Hawshab. Muhammad bin Abdullah bin Hawshab. Qala haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Qala haddatsana Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid an Ikrimah, dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, ya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haramallahu Makkah, Allah azza wa jalla haramkan negeri Makkah. Maka Makkah itu dikatakan tanah haram. Lagu bahasan kita tanah suci PK. Nih. Mekah, Madinah, tanah suci. Nama yang benar tanah haram. Ya, Al-Masjidil Haram. Kali ini Ardul Haram. Bukan Ardul Haram. Ardul Haram, tanah haram. Falam tahilla li ahadin qabli. Makkah itu tidak dihalalkan oleh Allah untuk siapapun sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala li ahadin ba'di, dan tidak akan halal juga untuk orang sesudahku. Berarti Makkah ini tetap jadi tanah haram. Benar ini milih. Ya. Jadi tetap dia menjadi tanah haram selama-lamanya. Baik. Uhillat li sa'atan min nahar. Allah azza wa jalla halalkan untukku Makkah itu sesaat di siang hari. Makanya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Makkah itu halal untuk Nabi beberapa saat saja, enggak sampai sehari. Sa'ah bisa artinya 1 jam. Sebelumnya haram, untuk orang yang akan datang juga haram. Hanya Nabi yang dihalalkan oleh Allah untuknya 1 jam saja, atau sesaat, beberapa waktu saja. Nah, apa arti tanah haram? Ini dia, dengar nih. La yuhtala khalaha. Artinya la yuhtala khalaha, pepohonannya tidak boleh ditebang. Ini makna tanah haram. Jadi dia ada sembarangan kagin ngawis bapak tuh, memikas, makulalu lah Mekah ku ngesem onta itu. Ndak sembarangan orang nyabit rumput sana para jemaah. Di tanah apa? Haram. Ini hati-hati nih. Wala yu'dadu syajaruha. Ya. Rerumputannya enggak boleh dipotong, pepohonannya enggak boleh ditebang. Ini arti tanah haram. Wala yunaffaru sayduha, binatang buruannya enggak boleh ditangkap. No.
Ini ampun butuh darah no tuh luwe. Jadi burung dara tuh banyak sekali. Kenapa dia tetap banyak? Karena tempatnya di tanah haram. Namanya tanah haram, enggak boleh memburu binatang buruan. Bah bete ini coba bersih ya. Temeta mayung susah benang kaja. Ya, mau cari kijang enggak ada. Nah, itu makna tanah haram. Enggak sembarangan, enggak boleh nangkep para jemaah. Kalau nangkep punya denda dalam agama. Misalkan nangkep kita buron. Buron ini beli dek no? Marasampinan deh. Nah, kalau kita nangkap buron, ya, maka kita harus membeli sapi dan itu dikorban di sana, dipotong, dibagikan kepada fuqara Makkah. Kita nggak boleh makan, itu denda. Nah, kalau kita nangkap mayung, ya, sejenis maka kambing juga yang kita potong di Mekah kita bagi ke fuqara Mekah, kita nggak boleh makan. Misalkan nangkap sintu, nangkap kerata, berarti apa? Ayam jantan, ayam betina juga yang kita beli akan kita potong di Mekah dan kita bagikan fuqara haram dagingnya. Kita nggak boleh makan. Nah, itu namanya tanah haram. Apalagi walatul qatatu laqatatuha illa limu'arrifin. Tidak boleh diambil barang yang jatuh. Arak teri laun jamah wanita. No, mau ita jamlu itu halus. Yo mbe tiang ngembul le haram. Tiang ngembul le Masjid Nabawi. Ngembul le Masjid Haram. Enggak boleh. Kecuali tujuannya untuk mengumumkan baru boleh. Maka insya Allah di Makkah para jemaah kalau orang tahu hukum, kalau ada barang hilang jatuh, cepat cari di qism al-mafqudat, yaitu tempat barang yang hilang. Insya Allah ketemu di sana. Nah, ini dia. Lebih hebat lagi, tanah haram tidak boleh membunuh di tanah halal nggak boleh, di tanah haram lebih tidak boleh. Ini makna tanah haram. Berdiri paman Nabi Al-Abbas karena Nabi mengatakan rumput tidak boleh dicabut, pepohonan tidak boleh ditebang. Illa idkhir li saghatina wa kuburina. Ya Rasulullah, kecuali rumput idkhir, karena kita pakai untuk mande besi, mande emas, dan kita pakai untuk menutup kuburan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illal idkhir. Kalau idkhir boleh dicabut, boleh disabit. Kenapa? Karena itu keperluannya. Satu riwayat liquburina wa buyutina, untuk kubur, menutup si mayit, menutup celah-celah, ya, lubang yang ada di dalam kubur. Demikian juga untuk rumah. Apa untuk rumah? Mereka pakai untuk isi bantal, ngisi galang. Nah, jadi kapuk. Kenapa? Ini sudah kita bagi dulu idkhir, kita khusus itu karena wangi. Nah, tuloka lai lamun panen pade, ya, mata, ya, pin bangkat no pade tinggi no, ya, nindo kan deh, ya, nindo le bangkat, nindo pin rauno, ya, isi bantalnya apa? Roman.
Nah, lamun namanya senger rebu gegula. Rebu manis, rebu gegula. Nah, di sana supaya wangi dia punya bantal itu dimasukkan ilkhir. Lagun dia ke bantal kapuk ya. Bantal guling pakai tidur. Akhirnya Nabi mengizinkan. Ini yang menjadi syahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bahwasanya orang mati kekurangan kain kafan, kekurangan apa saja yang menutup kuburannya, boleh menggunakan rerumputan. Satu. Yang kedua, ya, inilah hadis yang menjelaskan makna dari keharaman Makkah, keharaman Madinah. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu, tidak boleh mengambil barang temuan kecuali ingin diumum. Kemudian tidak boleh cabit rumput, tidak boleh juga menebang pepohonan. Ini arti apa? Tanah haram. Jelas ri? Abu Sayyaf. Lamun takotan dia tahu nengka soalan bahaya. Baik, itu dia faedah yang pertama. Faedah yang kedua, apa faedah dari surat Al-Quran tadi malam? Meme ajo. Apa artian dukhan? Ad-dukhan artinya asap. Sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla bagi orang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi mendapatkan kekeringan seperti paceklik Nabi Yusuf. Baik, sekarang akan kita ambil faedah berikutnya, yaitu suratul Jathiyah. Surat apa? Jathiyah. Jathiyah. Apa arti jathiyah? Duduk berlutut. Itu arti apa? Jathiyah. Duduk berlutut. Surat Al-Jathiyah suratun Makkiyah. Ayatnya hanya 37 ayat, sedikit. Surat Al-Jathiyah. Baik. Kenapa dinamakan surat Al-Jathiyah? Dinamakan surat Al-Jathiyah karena dahsyatnya dan ngerinya hari hisab, yang mana makhluk-makhluk akan berlutut karena kaget dan ketakutan menunggu hari hisab. Itu sebabnya dinamakan apa? Surat Al-Jathiyah, karena dahsyatnya dan ngerinya hari hisab, yang mana manusia dan makhluk berlutut karena kaget menunggu hisab. Baik, itu dia faedah dari asma'us suwar, nama-nama surat Al-Quran. Kembali kita para hadirin, maqami'is syaitan, senjata pelumpuh syaitan. Ingat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan ma'rifat khutuwatis syaitan. Supaya bisa kita lumpuhkan setan itu, kita harus tahu langkah-langkahnya. Kalau orang mau pertandingan silat dan semisalnya, dia harus tahu jurus lawannya. Sekarang kita mau lumpuhkan setan, kita harus tahu dulu apa jurusnya setan. Satu, langkah setan jurusnya membuat kita lupa. Yang kedua, mengulur-ulur, memberi pancingan. Yang ketiga, waswas. Yang keempat, at-tazyin, amalan buruk dihiasi menjadi indah. Ya.
Kemudian at-takhwif, dibuat kita ketakutan untuk mengikuti kebenaran. Nah, ini sudah kita ambil. Kita akan lanjutkan sekarang mana dia bentuk dari langkah-langkah syaitan. Yang keempat, at-taswif. Apa arti taswif? Syaitan membuat kita menunda-nunda amal kebaikan, menunda-nunda perbuatan baik. Contoh, saya akan kugin tianggin. Nah, ini dia. Itu adalah langkah setan. Petobat ka gin tiang tobat dong. Ngagin. Pejerak ka merokok mana? Gin tiang jerak. Pejerak ke beriba, gin tiang jerak. Lagu piram jeka. Arak ngerti apa ya? Saya akan. Ayo ngaji. Iya, nunggu pensiun dulu. Ayo salat, bareh dulu. Ya. Bahkan jarak jelo jamaah dah. Arang ngerti apa ya? Oh, kan masih ada hari esok katanya. Masih ada hari esok. Ayo tobat katanya. Ya, kita tunggu pensiun dulu. Ayo tobat ya, nunggu anak-anak ini besar dulu. Ayo ngaji. Nanti kalau sudah selesai tidak atut, nanti kalau sudah tidak sibuk. Nanti kalau sudah tidak sibuk. Bareh ka jarak kita repot. Repot kita. Ya puah tempuh ke mami ajrun, repot kita. Ini apa kata para ulama? Wat taswifu min junudi iblis. Mengatakan saya akan itu adalah tentaranya iblis. Tentaranya iblis. Kugin. Saya akan. Maka itu sebabnya para ulama kita mengatakan la yatimul ma'ruf illa bi thalath. Kebaikan itu enggak sempurna kecuali dengan 3 sebab. Bi ta'jilihi, segerakan. Maka lihat apa kata Nabi SAW, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau berada di di sore hari, jangan tunggu pagi. Lamun ya kenjelo ya anti mal. Lamun kelam ya nganti kenjelo. Lamun lema ya anti tengarino. Wah tengari ya anti apa? Lema no, jangan. Itulah dia yang dikatakan taswif, menunda amal kebaikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Muhammad ayat 25? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang-orang yang murtad meninggalkan ajaran Islam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka hidayah, setelah jelas bagi mereka petunjuk Allah Azza wa Jalla. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitanlah sawwala lahum wa amla lahum. Syaitanlah yang menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Setan yang mempermudah berbuat dosa, setan memanjangkan angan. Aduh jemaah, sulit imbe kotang pe na berjemaah. Ya, mana utangnya? Bayar besok jemaah sulit nah ara ke akhirnya jemaah nono. Jemaah be kiamat masih dah.
Hati-hati ini. Jadi orang-orang yang kembali ke belakang, murtad, sesudah mendapat petunjuk yang jelas, yang menjadikannya seperti itu apa? Syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, khudh li sihhatika qabla maradik. Manfaatkan masa sehat sebelum tiba masa sakit. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidup sebelum datang kematian. Mumpung pada sehat para jamaah, kakah perajinan be. Ndak tahu besok sulitna jemaah sakit lek ta. Bahkan bukan sekedar sakit, mungkin ada yang diambil nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap panjang umur, baik amalan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik, panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas, manusia paling buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluh, panjang umurnya, lengi pegaweanna. Panjang umur, amalannya jelek. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. La ilaha illallah. Jadi ini tentara iblis. Dan ini adalah langkah setan, taswib, membuat kita menunda amal kebaikan. Yang kedua, al-amru bil ma'siyah. Langkah-langkah syaitan itu dia terus dorong kita berbuat maksiat. Padahal kok nggak ada orang, tapi kok hati ini menyuruh. Kabe, ya narang kita EP. Kalimasan ini apa diselor pe. Payun apa masih le bawa kasur ini tembakau no. Le bawa kolana tinduk masih kertas rokok ini. Bila perlu sekali masa. Nggak ada orang, padahal para jamaah nggak ada kawan. Sila niki. Nih Surya ini. Nih bentul biru nih. Coba kakak. Amai ini nih. Ayo coba. Ini gudang garam ini. Ini gudang sia. Ini orang setia. Nah, ya ingat ya loka orang setia lain deh no. Iputi abang getun muteran. Ya, kadang-kadang hadiah dia 500 dah. Nah, orang setia. Kalau buat ingat kalau buat, oke? Mi ajurun. Mikas. Kalau buat ingat dulu kertas jagung no. No, betah. Jadi kalau kita didorong berbuat maksiat itu para jamaah, ini senjatanya setan, padahal nggak ada kawan. Kalau ada kawan kan sudah jelas ini setan Ini nggak ada kawan. Kok bisa kita seperti didorong-dorong? Marangkun tersuruh. Seperti kita didorong berbuat dosa itu. Ini adalah langkah-langkah syaitan. Karena ya dalam surat An-Nas apa kata Allah Azza wa Jalla? Min syarril waswasil khannas. Pahami ayat ini para jamaah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Di mana tempatnya sembunyi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kadang-kadang kita nih seperti ada bisikan nyuruh saya begini, seperti ada bisikan nyuruh saya begini. Iya wahino pesetan. Itu sudah setan para jemaah. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nur ayat 21? Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat An-Nur
pada ayat yang ke 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Dengar belum ini? Fa innahu, apa langkahnya syaitan itu? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dia yang memerintahkan, dia yang mendorong orang berbuat kekejian dan berbuat kemungkaran. Padahal orang nggak ada. Kalau ada orang itu kan setan manusia. Ini nggak ada orang, nggak ada hujan, nggak ada angin. Ini yang memaling, ini yang korupsi, ini yang merokok, ya, ini yang nyopet dan semisalnya. Nah, ini kok nggak ada orang, kok dia berbuat maksiat? Berarti ada setan yang nyuruh dia. Yang menyuruh dia itu adalah apa? Syaitan. Karena dibilang malaikat, nggak mungkin. Malaikat itu selalu memerintahkan kebaikan. Adapun setan selalu memerintahkan apa? Keburukan. Dengan dalil ayat ini, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu selalu memerintahkan perbuatan keji, selalu memerintahkan perbuatan mungkar. Maka kalau seperti itu cepat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini cara iblis yang kedua. Dia bisikin hati kita supaya berbuat apa? Dosa. Yang ketiga, al-azzu. Al-azzu adalah dorongan. Dorongan apa? Syaitan. Jadi ada dorongan. Ada yang mendorong, ya. Ada yang menghasung. Kalau tadi membisikin, memerintahkan. Kalau sekarang ini ada dorong. Ke baik. Ayo terus. Kalau tadi, ayo laksanakan. Kalau dibisikkan, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Gak ada orang lihat ini. Tapi kalau ini apa? Ayo terus. Bagus. Gak apa-apa. Gak ada yang lihat. Oh, sekali saja, besok tobat. Oh, ini kan sedikit katanya. Orang aja lebih banyak. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Maryam ayat 83? Alam taru anna arsalna asyayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad, sesungguhnya kami kirim syaitan-syaitan itu kepada orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka lihat, dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibn Mas'ud ketika membuat satu garis lurus dan membuat garis kiri kanan. Apa kata Nabi SAW? Hadza sabilullahi mustaqima. Yang satu ini jalan Allah lurus, lombok. Ikuti. Wa hadhihi subul, adapun jalan kiri jalan kanan, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan kiri jalan kanan ini melainkan ada setan yang mengajak kepadanya. Ada setan yang mendorong. Hadis yang lain, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di depan pintu neraka jahanam. Man ajabuhum qadhafuhum fiha. Siapa yang menjawab panggilan mereka diceburkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ada penyemangatnya, ada penghasungnya, ada yang tukang
tukang dorong. Ini adalah langkah setan, disuruh didorong. Karena ada sekedar menyuruh, tidak didorong. Sekedar ngasih tahu, tidak berdorong. Ini apa? Dikasih tahu, disuruh didorong. Maka apabila syaitan itu sudah menancap di hati seseorang, selalu setan itu akan mendorong orang berbuat maksiat para jemaah. Karena ingat Nabi SAW bersabda, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berlari di tubuh kita ini seperti di mana tempat darah itu mengalir. Ke Mami Ajo, berlari setan lewat. Lari dia, jadi. Nah, ketika kita zikir, lari dia, pergi dia. Berhenti zikir, tulak malik dia. Itu sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, Inna syara'il Islam kad kathurat alaiya. Syariat Islam itu terlalu banyak sudah ya Rasulullah. Beritakan kepadaku baban atamassaku bihi, satu pintu yang bisa aku pegang. Apa jawaban Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah terus menyebut nama. Karena kalau kita terus berzikir, ingat setannya lari, nggak berani datang. Tapi kalau kita lupa, ya datang. Makanya banyak bisikan, melamun, menghayal. Ini adalah perbuatan apa? Syaitan. Jadi kalau sudah menancap setan itu di tubuh seseorang, selalu didorong orang itu berbuat dosa, selalu digiring untuk berbuat kejahatan. Ya, akan terus begitu dan tidak pernah puas. Mulai dari kejahatan yang kecil, lama-lama naik kejahatan yang besar. Mulai dari dosa kecil sukses, lama-lama dosa besar. Maka lihat kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sukses senang. Mulai dari naruh gambar, naruh foto, naruh patung sebagai penyemangat, semangat. Suwe-suwe iya lek na sembah na. Lama kelamaan yang disembah gambarnya, bukan lagi nyembah Allah. Berhasil setan itu para jemaah. Jadi itu jalan syaitan yang ketiga, al-azzu. Dia apa? Mendorong. Yang keempat pada malam ini, syaitan akan menjadikan manusia kebingungan. Bingung aku nenekku dengar ngetingkat, nenekku dengar ngetingkat. Imbeno ikena perui i pedam ke apa sih ngasa. Padahal sudah jelas dalil baginya, jelas dakwah salaf, tapi masih dibuat pekerjaan siapa ini? Setan punya ini sudah. Nanti dia mengatakan nenek peturut Ahmad Tonpe, nenek peturut Tulaka pe. Ya. Ini saudara, ini orang tua. Atau apa katanya? Ini yang kau ikut, ini bapakmu. Tapi kalau itu kau ikut, itu orang jauh. No. Padahal orang jauh itu yang benar, bapaknya yang salah. Setan membuat kita bingung. Setan membuat kita kalau bimbang terhadap kebenaran, perbuatan siapa ini? Setan. Nah, beda antara dua kebaikan. Kalau ini obatnya istikharah. Ini enggak. Antara yang hak dengan yang batil dibuat dia bingung. Mana saya ikuti imbe, aku turut nenek. Kalau bingung dalam kebenaran, ya
antara hak dengan kebatilan kita bimbang, berarti kita sudah digoda oleh setan ini para jemaah. Karena orang beriman tidak boleh ragu. Allah menyebutkan tentang kitabnya, "Dzalikal kitab la raiba fi." Ya. Kemudian disebutkan orang beriman, "Walam yartabu," mereka tidak ragu. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam suratul An'am pada ayat yang ke-71? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asyayatin fil ard hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, apakah kita akan menyeru selain Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat untuk kita, tidak pula akan mendatangkan kemudaratan untuk kita? Itu adalah selain Allah. Nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih mudarat. Ingat loh para jamaah, nggak ada yang bisa kasih manfaat dan mudarat kecuali Allah. Ini ampun tasyirik, la ilaha illallah. Lamun telat datang pin kuburannya pedam nita, kebong, budun, ngayah, macam. Ini lamun telat ziarah ini. Nah, meyakini selain Allah yang kasih mudarat, inilah kesyirikan itu. Syirik rububiyah. Sebab yang bisa kasih manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Katakan kepada mereka, Muhammad, masa iya kita akan menyembah selain Allah? Selain Allah tuh nggak bisa kasih manfaat, selain Allah tidak bisa kasih mudarat. Wa nuraddu ala aqabina, dan apakah kita akan kembali ke belakang meninggalkan tauhid, meninggalkan Islam? Ba'da idh hadana Allah, setelah Allah kasih kita petunjuk tauhid ini. Kalladzi istahwatu syayatin, seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Fil ardi hayrana lahu, di pesawangan yang menakutkan, di tanah lapang yang mengerikan. Ashabu yad'unahu, dalam keadaan bingung, berada di tanah aneh, berada di negeri asing. Dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus, ya, tetapi dia tinggalkan. Qul inna hudallah, atau qul inna hudallah wal huda. Katakanlah, hakikat petunjuk itu hanyalah petunjuk siapa? Allah Azza wa Jalla, dan kita diperintahkan berserah kepada Rabb semesta alam. Inilah dia akibat tipu daya syaitan itu para jamaah, ilal hirah, dibuat orang bingung, dibuat orang apa? Bimbang. Maka kebimbangan dalam kebaikan ini adalah dia al-azabun nafsi, siksa jiwa ini para jamaah. Orang itu akan tersiksa. Ya, kenapa? Karena jauh dari manhaj Allah, dibelenggu, diganggu oleh syaitan. Jadi orang yang bingung terhadap kebenaran, padahal sudah jelas ada yang mengajaknya kepada kebenaran, inilah tipu daya, inilah dia gangguan syaitan. Maka oleh karena itu, ya, Islam datang dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas, sehingga tidak menyisakan kepada kita apa? Ya, narak ya, terbingung. Sebab Nabi SAW mengatakan apa? Laqad taraktukum alal bayda, aku tinggalkan bagi kalian agama Islam ini putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan
siangnya ya nara samar-samarna goyo siagen mia piagen ragu, apalagi yang membuat kita ragu, membuat kita bingung, membuat kita bimbang. Tidak ada, karena ajarannya ajaran yang sangat jelas. Sampai orang Badui pun paham ajaran Islam itu, para jamaah. Sampai jin saja mendengar Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita dengar Quran ini sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, dia menunjuki jalan yang lurus. Fa'aman nabi, kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan syirik kepada Allah sama sekali, kata mereka. Padahal baru dengar Rino, baru didengar para jemaah. Saking jelasnya ajaran apa? Islam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari tipu daya syaitan ini, para jemaah. Baik kebingungan terhadap kebenaran, dorongan berbuat dosa, perintah berbuat maksiat, mengulur-ulur, menunda kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Tafadhal. Maksud, ada maksud? Kah, mami kaso, pen pahala. Neka. Hilangan pe, lampar pinggit lo. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, kami berikan kesempatan di sesi yang kedua ini bagi yang ingin bertanya. Baik, apakah berdosa seorang istri melorak ciuman bibir tidak tahan bau rokok yang tidak sedap dari suaminya? La ilaha illallah.
Enggak berdosa dia. Kenapa? Karena ada yang haram di mulutnya. Ya, Allah taala wa alam. Apa hukum memajang boneka di rumah? Sebaiknya boneka itu tidak dipajang meskipun dibolehkan untuk anak-anak. Allah taala wa alam. Kemudian ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Dari Jakarta, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Seorang anak yang sudah ditinggalkan ayahnya, pas hari kurban, anaknya itu menyembelih kurban atas nama ayahnya. Baik. Apakah itu sampai pahalanya apa enggak, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Anak mengorbankan orang tua, sampaikah pahalanya? Menghususkan korban untuk orang mati tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tetapi kita katakan silahkan anak berkorban, ikut sertakan pahala orang tuanya, boleh dan sampai. Ya, contoh, Allahumma hadza minka walaka, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah dari aku dan keluargaku. Wallahu ta'ala ala wa ala. Silakan, ada pertanyaan? Ya Zuli. Kalau lagi futur, apa ada tipu daya setan di dalamnya? Kalau lagi futur, lagi lemah beribadah, apakah ada tipu daya syaitan? Ya jelas. Kenapa? Karena iman itu berkurang, wa yang kusubil maksiyah. Kurangnya iman itu gara-gara Siapa yang membuat kita berdosa? Syaitan. Allah ta'ala wa alam. Bagaimana hukum memakai mukena yang ada bunga-bunganya? Tidak ada masalah insyaallah. Ya. Yang penting tidak sampai mengganggu orang yang sholat di belakangnya jikalau dia berjamaah bersama para wanita. Allah ta'ala wa alam. Apakah benar ziarah ke makam tabur bunga selama bunga belum layu, bunga tersebut berzikir buat di makam? Enggak benar. Kenapa? Justru tabur bunga ini adat siapa? Bukan adat Islam. Di samping itu orang beli bunga, beli ini tabdzir. Kenapa tidak diwakafkan saja harga bunga itu, beli mushaf, orang bisa baca Al-Quran, dapat pahala si mayyit. Jadi kita katakan Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari melewati 2 kuburan. Ya, Nabi tahu dari wahyu sedang disiksa. 1, mengadu domba. 2, tidak menjaga diri dari percikan kencing. Waktu na menek ya na jaga lek na dengan penek na. Mepetik nak jaga diri dari kencingnya. Nah, Nabi SAW mengambil pelapah kurma, sigar 2 na, potong 2, lalu menancapkan kedua kuburan itu sambil Nabi mengatakan, la'allallah yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah ringankan siksanya selama pelapah kurma ini belum kering. Mudah-mudahan Allah meringankan siksanya selama pelapah kurma ini belum kering. Kita jadi Nabi ke minyak bunga nu agen doa yang tiba Allah. Itu khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala wa. Dulu orang tua pernah menyimpan keris, katanya warisan kakek. Tetangga sering untuk minjam guna menjaga diri saat malam. Apakah menyimpan barang-barang dikir antik termasuk kesyirikan? Tergantung apa keyakinannya sekarang. Kenapa? Orang punya keris nggak ada masalah untuk jaga diri. Ya, ada itu, ada ini, ada senjata. Tapi berkeyakinan, wah ini ada penunggunya, ada jinnya. Wah ini dia yang membawa kepada kesyirikan. Allah taala wa. Karena buktinya apa? Nabi punya pedang? Punya. Zulfaqar. Ya. Zulfaqar namanya. Lamun itu Zulfikar. Zul apa? Zulfaqar.
Gitu. Zulfikar itulah namaku. Luar biasa. Angka lu aran Zulfikar tende. La ilaha illallah. Allah musta'an. Wala haula wala quwwata illa birrahman. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan lagi? Mamikas. La ilaha illallah. Baik, tunggu nih ada satu penelpon Mamikas. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, umur anak saya ini sudah mau 1 tahun, tapi belum akikah. Apa boleh kita mencukur rambutnya sama hiasnya belum mampu? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama, Mami Kasmi, bolehkah kita menunda-nunda utang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ghani zulmun." Menunda-nunda pembayaran dari orang yang ada kecukupan itu kezaliman. Walayul wajid yuhillu irduhu wa uqubatuhu. Orang-orang yang ada kemampuan membayar lantas tidak membayar, boleh dia dipenjara. Boleh dia diberi hukuman, tapi nggak boleh diberi denda. Kalau denda itu jatuhnya riba berlipat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah mencukur anak yang sudah setahun tapi belum bisa diakikah? Boleh, seharusnya hari ke-7 dicukur, meskipun tidak ada kemampuan untuk menyembelih kambing. Wallahu ta'ala a'lam. Mami ajo. Misalnya arah hayalan to Ustaz minta niat masjid misalnya. Masya Allah. Kita dengan sibuk sina niat masjid menghayal kita. Andai kendaraan dirna setan. Oh, kalau itu tidak ada masalah. Menghayal kebaikan tidak ada masalah. Bahkan apa? Idza tamanna ahadukum falyukthir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang berangan-angan, perbanyaklah angan-angan. Karena apa? Dia itu berdoa, tapi angan-angan yang baik. Mami ingin membangun masjid. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bolehkah meninggalkan teman dan tidak menyapanya setelah dinasehati dari kelalaian tetapi tidak diindahkan? Tergantung. Karena bisa saja sekali belum mempan butuh dua kali. Dua kali nggak mempan butuh tiga kali. Yang boleh diembargo itu berbuat dosa, kalau tidak ditegur sapa dia berubah. Tapi kalau semakin menjauh nggak boleh. Berarti apa? Ini obatnya nggak cocok. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita ke satu penelpon dulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Mohon penjelasan mengenai surat An-Nahl 93 kalau nggak salah Ustaz ya. Bahwa yang menyebutkan bahwa Allah menyesatkan orang yang dikehendaki dan memberikan petunjuk orang yang dikehendaki. Baik. Ini maksud apa nih menyesatkan? Kenapa nggak diberi petunjuk semua saja ya Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa maksud ayat yahdi man yasha wa yudhillu man yasha? Allah beri petunjuk bagi yang dikehendaki, Allah sesatkan bagi yang dikehendaki. Kenapa tidak diberi petunjuk semua? Itu maunya Allah. Ya, Allah sudah menyebutkan walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah menghendaki kalian bisa dijadikan semua beriman, tapi Allah punya hikmah. Allah punya apa? Hikmah. Maka kita katakan urusan ini la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak ditanya tentang perbuatannya, tetapi kita yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa tidak beriman? Wallahu ta'ala wa alam. Lanjut. Saya Surat Al-Baqarah ayat 173. Al-Baqarah 173 dukun ini. Terus ayat 73. 100 tuh kata ngone aja. No, Malik berubah nih kayaknya. Terus. Masalah kisah. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikum kisah. Masalah kisah ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berubah kisah terus.
kalau dia dibunuh orang Islam kena denda orang kafir. Dibunuh dengan kafir kena denda orang Islam. Bagaimana hukumnya mohon? Biyawa hukum ni lo. Menegakkan qisas itu adalah wajib. Allah taala wa alam. Baik. Sini ada pertanyaan. Silakan Ri. Nombor kuna. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ya. Dari mana? Ustaz. Dari Medan, Ustaz. Nah, silakan dari Medan. Nah, saya mau nanya Ustaz. Kalau kita meruqyah ke Tuan Guru mempunyai suatu perjanjian, apakah ruqyah itu termasuk syar'i, Ustaz? Maksudnya gimana perjanjiannya? Perjanjian seperti kita beroperasi rumah sakit, Ustaz. Kalau terjadi apa-apa, Tuan Guru nggak tanggung jawab. Oh begitu. Ya. Baik. Itu jawabannya. Nggak bisa dituntut. Baik. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana katanya kita meruqyah ke satu tuan guru, ya, dan punya perjanjian katanya. Salah satu perjanjiannya kalau sampai kita operasi dia tidak tanggung jawab. Pertama, urusan ruqyah itu cari orang yang sunnah. Satu, ya, karena apa? Karena dia insya Allah akan meruqyah dengan ruqyah syar'i. Maka jangan ya sekedar terkenal, wah ini hebat tukang ruqyah, nggak boleh seperti itu. Karena masalah ruqyah ini kita minta ruqyah ini saja dalam agama kita ini sudah hukumnya apa? Makruh. Ya, wallahu taala wa alam. Ulangin Ri. Baik, apakah semua Mekah itu tanah haram? Kita katakan iya, semua Mekah itu tanah haram dan ada batasnya. Ya, sudah ada batasnya. Allah taala wa alam. Kemudian mengubur jenazah lebih dari satu orang, apa boleh ditumpuk? Tidak boleh ditumpuk, harus dijejer. Adapun bertumpuk tidak boleh. Allah taala wa alam. Iya, lanjut Ri. Apakah ada keistimewaannya? Kita katakan disebut di Madinah, ya, tanah haram secara umum, tapi secara khusus kota Madinah di kubur Baqi, Nabi yang akan memberinya syafaat kelak pada hari kiamat. Tapi tetap berlaku syarat syafaat. Pertama, Allah mengizinkan yang memberi syafaat. Yang kedua, yang diberi itu diri. Dan yang ketiga, tidak ada yang diridhoi kecuali orang bertauhid. Allah taala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik. Apakah perselisihan di antara kakak beradik termasuk salah satu senjata syaitan? Kita katakan kalau perselisihannya bukan karena Allah, ya jelas. Karena ingat, ya, Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya, warajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki saling cintai karena Allah, dia berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi jangan-jangan kita berkelahi karena Allah, ya bukan setan itu, ya, tapi berkelahi bukan karena Allah, inilah dia senjatanya syaitan. Allah taala wa alam. Ya, lanjut Abu. Pak Mukhtar. Mau nih Pak Mukhtar. Mana kita dahulukan, menerima tamu atau menuntut ilmu? Kalau tamunya bisa ditunda, tunda. Kalau nggak bisa ditunda, tidak apa-apa, sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kalau sudah kedung datang. Tapi kalau minta izin datang, oh tidak bisa, saya nuntut ilmu. Wallahu ta'ala wa alam. Baik, ada lagi. Akhir. Dari mana kita bisa tahu bahwa maksiat yang kita lakukan dari syaitan atau murni dari hawa nafsu kita? Karena biasanya maksiat dilakukan dari pekerjaan, dari kebiasaan kita sehari-hari. Pertama kita katakan
Syaitan itu selalu dia yang punya bekas, tapi nafsu juga punya andil. Ya, nafsu juga punya andil. Karena apa? Disebutkan syaitan itu hawazun nafs atau kama qala. Dia itu memperhatikan kecenderungan diri kita. Kemana kecondongan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya orang tidak mau bayar hutang? Penjara dia. Ya. Kenapa? Itu kalau dia mampu menunda-nunda. Adapun orang tidak mampu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kesulitan, berikan dia penangguhan. Tapi jangan sampai yang berutang pura-pura lupa. Ya, wallahu ta'ala wa'alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Saya dari Palembang, Pak. Dari Palembang, silakan. Ya. Silakan pertanyaannya. Oh iya, Pak. Pak, saya ingin bertanya. Seandainya roh kita sudah berpisah dari jasad, kapan saatnya roh kembali ke jasad, Pak? Baik, itu saja ya. Ya, Pak, terima kasih. Baik. Kapan roh kembali ke jasad? Di saat dia ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Di sana dia akan kembali ke jasad kita, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah mulai ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? "Wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik?" Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Kapan itu para hadirin? Setelah orang mengantar jenazah kita pulang. Kalau dia sudah pulang, barulah akan mulai ditanya. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok malam pengajian kita di Cepak Daya, samping pesanggrahan. Rumahnya ya Abu Jayyid Sulaiman Pahit Mulyadin. Insyaallah taala diingatkan kepada yang lain karena di jadwal mendadak ini para jemaah. Sallallahu alaihi wa Muhammad subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan. Allahu Akbar.